Nah, pengakuan di sini bisa juga dinyatakan secara tegas atau dinyatakan secara diam-diam, dalam hal ini dengan cara pihak tersebut tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas mengenai pembuktian atau yang berkaitan dengan pembuktian, mana sudah jelas dalam pasal 1865 KUH Perdata telah ditegaskan bahwa barang siapa mendalilkan bahwa dia memiliki hak atau guna meneguhkan haknya, atau dia membantah hak orang lain, atau dia menyatakan satu peristiwa, maka orang tersebut harus membuktikan peristiwa tersebut atau membuktikan dalil-dalilnya. Itu pada intinya dalam pasal 1865 KUH Perdata. Nah, kemudian terkait dengan pembuktian tadi, apa sih yang dimaksud dengan alat-alat bukti? Nah, dalam hal ini kita mengacu kepada pasal 1866 KUH Perdata. Alat bukti di sana yang pertama sesuai dengan pasal 1866 KUH Perdata tadi, yang pertama adalah bukti tulisan. Bukti tulisan ini kawan-kawan bisa melihat ya, dibagi bahwa bukti tulisan ini ada bukti surat biasa, kemudian akta otentik, ada akta bawah tangan. Nah, klasifikasi tersebut nanti secara detailnya silahkan coba kawan-kawan pelajari ya. Nah, yang kemudian yang kedua adalah saksi-saksi. Di dalam proses pembuktian dalam hukum acara perdata, itu alat bukti yang kedua adalah saksi-saksi. Jadi saksi-saksi di sini adalah orang yang kemudian akan dimintai kesaksiannya terkait apa? Terkait dengan sesuatu yang dia ketahui, sesuatu yang dia dengar ataupun dia rasakan secara langsung gitu. Nah, nanti dalam kesaksian ini atau dalam saksi-saksi ini, kawan-kawan bisa melihat juga siapa sih yang kemudian boleh menjadi saksi, siapa yang tidak boleh menjadi saksi. Ketika dimintai untuk menjadi saksi harus bagaimana dalam hal hukum acara perdata. Nah, kemudian yang ketiga adalah persangkaan-persangkaan. Yang keempat adalah pengakuan. Jadi kawan-kawan berbicara pengakuan, di sini bisa dilakukan secara langsung oleh prinsipal ataupun bisa dilakukan oleh kuasa hukum. Nah, prinsipal di sini bisa penggugat, bisa tergugat. Nah, pengakuan di sini bisa juga dinyatakan secara tegas atau dinyatakan secara diam-diam, dalam hal ini dengan cara pihak tersebut tidak melakukan bantahan terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh pihak lawan. Nah, kemudian yang selanjutnya terkait dengan tadi alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 1866 KUH Perdata. Yang pertama bukti tulisan, kemudian yang kedua adalah saksi-saksi, kemudian yang ketiga adalah persangkaan, kemudian yang keempat pengakuan, dan yang terakhir adalah sumpah. Disente ini adalah pemeriksaan setempat dalam hal apa? Dalam hal ternyata permasalahan terkait dengan benda tidak bergerak. Jadi majelis hakim bisa saja melakukan disente atau pemeriksaan setempat terhadap objek yang kemudian menjadi sengketa dalam perkara yang diperiksanya. Nah, kemudian yang terakhir adalah keterangan ahli atau expertise ya. Nah, keterangan ahli ini, ahli dalam proses persidangan akan dimintai keterangan sesuai dengan keahliannya atau sesuai skill yang dimiliki dalam bidang tertentu gitu. Nah, tadi sedikit ringkasan mengenai alat-alat bukti. Ini kawan-kawan, semoga video ini menjadi stimulan ya bagi kawan-kawan. Kenapa? Jadi ketika berbicara sumpah saja misalkan ada jenis-jenisnya, sumpah penaksiran, desisoir, kemudian supletoir, itu silakan nanti kawan-kawan pelajari lebih dalam. Kemudian terkait tadi dengan bukti surat, bagaimana sih bukti tulisan, bagaimana sih yang dimaksud dalam kriteria surat biasa, bagaimana yang termasuk dalam akta otentik, kriterianya bagaimana, atau akta bawah tangan, nilai pembuktiannya bagaimana. Kemudian ketika saksi-saksi tadi, bagaimana dalam hal si saksi tersebut ternyata posisinya anak-anak, atau ada orang yang tiba-tiba sehat atau tiba-tiba terganggu pikirannya bagaimana. Jadi siapa saja yang boleh dijadikan saksi atau siapa sih yang tidak boleh
dijadikan saksi. Kemudian terkait dengan persangkaan, apakah persangkaan ini bisa berdiri sendiri atau cukup satu persangkaan saja? Ini silakan kawan-kawan perdalam gitu ya, terkait dengan hukum acara ini, hukum acara perdata ini. Terlebih apabila kawan-kawan mahasiswa hukum ataupun mahasiswa fakultas syariah ingin menjadi seorang praktisi hukum, tentunya perlu motivasi yang besar dari diri sendiri tentunya. Karena apa? Dalam hal kita menjalankan profesi, sebagai advokat misalkan, tentu kita berbicara mengenai bagaimana menyelesaikan satu perkara nanti dalam hal pelaksanaannya. Karena apa? Advokat adalah orang yang memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, terkait berbicara jasa hukum, tentu memberikan itu adalah ada sesuatu yang diberikan. Kalau berbicara jasa hukum tentu berkaitan dengan ilmu hukum yang kita miliki atau yang kawan-kawan miliki. Nah, berbicara mengenai jasa hukum di sini artinya hak orang lain atau hak klien kita juga menjadi tanggung jawab kita, bagaimana kemudian kita menjaga hak-haknya. Maka dari itu seorang mahasiswa hukum, seorang mahasiswa fakultas syariah itu jangan pernah lelah untuk terus menempa diri, terutama karena kita berbicara mengenai ilmu hukum. Maka kawan-kawan jangan pernah lelah untuk terus membaca. Semoga video kali ini menjadi stimulan bagi kawan-kawan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.